Baru 1 hari aku sah jadi istri. Aku sudah disuruh membersihkan rumah seperti pembantu. Aku diam. Aku tahan. Sampai akhirnya, satu keputusan yang kubuat mengubah semuanya, dan membuat ibu mertuaku menyesal seumur hidup. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari masalah yang menyakitkan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya, karena di channel ini, kalian bakal nemuin kisah-kisah yang mungkin, diam-diam pernah kalian rasakan juga. Salam hangat dari Surabaya. Dan ini, kisahku. Awal yang terlihat sempurna. Namaku Alia. Kalau kamu melihatku di hari pernikahanku, mungkin kamu akan berpikir, aku adalah perempuan paling bahagia di dunia. Gaun putih yang kupakai hari itu terasa begitu ringan, seolah semua beban hidupku ikut luruh bersamanya. Senyumku tak pernah lepas, bahkan sampai pipiku terasa pegal. Orang-orang datang, menyalamiku, mengucapkan selamat, mendoakan kebahagiaan yang panjang. Dan aku, mempercayai semua doa itu. Di sampingku berdiri Raffi. Pria yang kini sah menjadi suamiku. Dia menggenggam tanganku dengan hangat, sesekali menatapku dengan senyum yang membuatku yakin, aku tidak salah memilih. Aku ingat jelas, saat ijab kabul selesai diucapkan, ada getaran halus di dadaku. Bukan karena gugup, tapi karena harapan. Harapan bahwa hidupku akan berubah. Menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih dicintai. Aku bukan perempuan yang tumbuh dalam kemewahan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa membantu orang tua, hidup sederhana, dan belajar menahan diri. Tapi justru karena itu, aku selalu punya mimpi kecil. Mimpi untuk punya rumah yang hangat, suami yang melindungi, dan keluarga yang menerima aku apa adanya. Dan saat aku mengenal Raffi, aku merasa semua itu akhirnya dekat. Raffi bukan pria yang banyak bicara, tapi dia selalu tahu cara membuatku merasa aman. Dia tidak pernah berjanji yang muluk-muluk, tapi setiap ucapannya terasa tulus. Aku nggak bisa kasih kamu hidup yang mewah, tapi aku janji, kamu nggak akan sendirian. Kalimat itu, yang membuatku mantap menerima lamarannya. Hari pernikahan kami berjalan sederhana, tapi penuh kehangatan. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya keluarga, beberapa kerabat, dan suasana yang terasa cukup. Dan aku menyukainya. Satu hal yang membuatku sedikit gugup saat itu adalah keluarganya, terutama Ibu Raffi. Sejak awal perkenalan, beliau memang tidak banyak bicara. Wajahnya datar, sulit ditebak. Tidak pernah terlihat benar-benar tersenyum, tapi juga tidak menunjukkan penolakan. Aku mencoba memahami. Mungkin, memang seperti itu sifatnya. Beberapa kali aku mencoba mendekat, membantu di dapur saat aku berkunjung, menawarkan bantuan, atau sekadar mengajak bicara ringan. Tapi responnya selalu sama. Singkat, dingin. Seolah ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Alia, ya? Iya. Hanya itu. Tidak lebih. Tapi aku tetap berpikir positif. Aku meyakinkan diriku sendiri, bahwa tidak semua orang bisa langsung akrab. Apalagi, aku orang baru di keluarganya. Aku percaya, waktu akan mengubah semuanya. Dan lagi, Raffi selalu bilang, ibu memang begitu orangnya. Tapi hatinya baik. Aku memegang kata-kata itu. Aku ingin percaya. Setelah acara selesai, aku resmi pindah ke rumah Raffi. Atau lebih tepatnya, rumah orang tuanya. Rumah itu cukup besar. Tidak mewah, tapi terawat. Halamannya luas, dengan beberapa tanaman yang terlihat rapi di sudut-sudutnya. Saat pertama kali masuk sebagai menantu, ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Campuran antara gugup dan harapan. Aku melangkah pelan, membawa tas kecilku. Raffi berjalan di sampingku. Istirahat dulu ya.
Katanya pelan. Aku mengangguk. Saat itu, semuanya masih terasa baik-baik saja. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin ini akan jadi awal yang indah. Malam pertama setelah menikah, bukan tentang hal-hal yang sering orang bayangkan. Bagiku, itu adalah malam penuh rasa syukur. Aku duduk di tepi tempat tidur, melepas lelah, sambil diam-diam tersenyum. Aku sudah sampai di titik ini. Aku sudah punya suami. Aku punya keluarga baru. Dan aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin membahagiakan Raffi. Aku ingin diterima oleh keluarganya. Aku ingin semuanya berjalan damai. Malam itu, sebelum tidur, aku sempat berdoa. Ya Allah, kalau ini adalah jalan hidupku, tolong mudahkan. Tolong lembutkan hati orang-orang di sekitarku, agar aku bisa menjadi bagian dari mereka. Aku menutup mata dengan perasaan tenang. Tanpa aku tahu bahwa ketenangan itu tidak akan bertahan lama. Bahwa rumah yang kupikir akan menjadi tempat pulang, akan berubah menjadi tempat yang membuatku mempertanyakan banyak hal. Dan bahwa kebahagiaan yang baru saja kurasakan akan diuji, bahkan sebelum sempat benar-benar aku nikmati. Hari itu adalah awal. Awal dari cerita yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Awal dari luka yang datang perlahan. Dan awal dari keputusan yang suatu hari nanti akan mengubah semuanya. Hari pertama yang berbeda. Pagi itu adalah pagi pertamaku sebagai seorang istri. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena disuruh, tapi karena ingin. Ada perasaan baru yang membuatku tidak ingin bermalas-malasan. Aku ingin terlihat baik di mata keluarga baruku. Aku ingin menjadi menantu yang disukai. Aku duduk sebentar di tepi tempat tidur, menarik napas pelan. Udara pagi terasa segar, tapi entah kenapa, ada sedikit rasa tegang di dadaku. Aku menoleh ke arah Raffi yang masih tertidur. Wajahnya terlihat tenang. Aku tersenyum kecil. Sekarang aku benar-benar sudah menikah? Gumamku dalam hati. Perasaan itu masih terasa asing, tapi juga hangat. Aku bangkit pelan, berusaha tidak membangunkannya. Lalu aku merapikan tempat tidur, merapikan rambut, dan memakai baju yang sopan. Aku ingin memberi kesan pertama yang baik. Saat membuka pintu kamar, suasana rumah terasa berbeda dari kemarin. Ini sepi. Tidak ada suara sambutan atau sapaan hangat seperti yang aku bayangkan. Aku melangkah perlahan menuju dapur. Dan di sanalah, aku melihat ibu mertuaku. Beliau sudah berdiri di sana, memotong sayuran dengan gerakan cepat dan rapi. Tanpa menoleh, tanpa menyapa. Aku sempat ragu untuk bicara. Tapi aku tetap memberanikan diri. Bu, pagi, ucapku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara pisau yang mengenai talenan. Beberapa detik berlalu, aku mulai merasa canggung. Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Baru setelah itu, beliau berhenti. Perlahan menoleh ke arahku. Tatapannya datar. Tidak hangat, tidak juga marah. Tapi cukup untuk membuatku merasa kecil. Kalau mau bantu, ya kerja. Jangan banyak tanya. Jawaban itu menusuk lebih dari yang aku kira. Aku terdiam. Seketika suasana yang tadi hanya canggung, berubah jadi berat. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku langsung mengambil piring-piring kotor di wastafel. Mencucinya satu persatu, mencoba mengabaikan perasaan yang mulai mengganjal. Mungkin, aku hanya terlalu sensitif, pikirku. Mungkin, memang seperti ini cara beliau. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi belum selesai aku mencuci, suara itu kembali terdengar. Alia. Aku menoleh cepat. Iya, Bu. Selesai cuci piring, sapu halaman depan. Daunnya banyak. Aku mengangguk lagi. Belum sempat aku menjawab, beliau melanjutkan. Habis itu pel lantai.
Jangan asal. Di sini harus bersih. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Dan lagi, belum selesai. Terus masak. Raffi sama bapaknya nggak makan kalau belum ada lauk. Aku berdiri diam beberapa detik. Perintah itu datang, tanpa jeda. Tanpa nada lembut. Tanpa pilihan. Seolah itu memang sudah menjadi kewajibanku. Padahal, ini baru hari pertama. Aku menarik napas pelan. Berusaha tetap tenang. Iya, Bu, saya kerjakan. Beliau tidak menjawab lagi. Kembali memotong sayuran, seolah percakapan itu sudah selesai. Aku kembali ke piring-piring yang belum selesai. Tanganku bergerak, tapi pikiranku mulai penuh. Ini, normal nggak ya? Aku bertanya dalam hati. Tapi aku langsung menepisnya. Sudahlah, mungkin ini bagian dari adaptasi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Setelah semua piring selesai, aku keluar ke halaman. Daun-daun kering berserakan. Cukup banyak. Aku mengambil sapu, lalu mulai membersihkan. Matahari mulai naik. Udara yang tadi sejuk, perlahan berubah hangat. Keringat mulai terasa di pelipisku. Tapi aku terus menyapu. Sambil berpikir, kalau aku lakukan semua ini dengan baik, mungkin ibu akan mulai menerima aku. Harapan itu masih ada. Selalu ada. Setelah halaman bersih, aku masuk kembali. Tanpa istirahat, aku langsung mengambil pel, membersihkan lantai satu persatu. Setiap sudut, aku kerjakan dengan hati-hati. Aku tidak ingin dianggap asal-asalan. Aku ingin diakui. Tapi saat aku sedang mengepel ruang tengah, ibu mertua tiba-tiba lewat. Beliau berhenti, melihat lantai yang sudah kupel. Lalu berkata, "Masih kotor. Ulang." Aku langsung menoleh. "Iya, Bu." Padahal, aku yakin sudah bersih. Tapi aku tidak berani membantah. Aku ulangi lagi. Diam-diam, rasa lelah mulai terasa. Bukan hanya di badan, tapi di hati. Dan itu, baru setengah hari. Saat aku akhirnya masuk ke dapur untuk memasak, aku sempat melihat jam. Baru pukul 10 pagi. Tapi rasanya, seperti sudah seharian. Aku berdiri di depan kompor, menatap bahan-bahan yang ada. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan sekadar adaptasi. Ini terasa seperti ujian. Dan aku belum tahu seberapa jauh aku harus bertahan. Pagi pertamaku sebagai istri tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada kata lembut. Yang ada hanya perintah dan perasaan asing yang mulai tumbuh pelan-pelan di dalam hatiku. Perintah pertama yang tak pernah berakhir. Siang itu, akhirnya aku selesai memasak. Tanganku masih sedikit gemetar karena lelah. Bukan karena pekerjaannya sulit, tapi karena semuanya terasa datang sekaligus. Aku menata makanan di meja makan dengan hati-hati. Nasi hangat, sayur, dan lauk sederhana. Aku mencoba membuatnya terlihat rapi. Entah kenapa, aku ingin semuanya terlihat cukup baik di mata ibu mertua. Mungkin, aku masih berharap. Mungkin, aku ingin dipuji. Atau setidaknya, tidak disalahkan. Aku berdiri sebentar di depan meja, menarik napas pelan. Lalu aku memanggil dengan suara hati-hati, "Bu, makanannya sudah siap." Tidak ada jawaban. Aku menoleh ke arah ruang tengah. Beliau sedang duduk menonton televisi. Aku mendekat sedikit. "Bu, makanannya sudah saya siapkan." Beliau menoleh sekilas. Lalu berkata singkat, "Taruh saja. Nanti juga dimakan." Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan terima kasih. Hanya kalimat datar, seperti aku memang seharusnya melakukan itu. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu." Aku kembali ke dapur. Perasaanku mulai berubah.
Bukan sedih yang besar, tapi seperti ada sesuatu yang perlahan menggerogoti. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku terlalu berharap, pikirku. Tak lama kemudian, Raffi keluar dari kamar. Dia duduk di meja makan, melihat hidangan yang sudah kusiapkan. "Wah, kamu yang masak?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Iya. Enak banget kelihatannya." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku tersenyum lagi. Setidaknya, ada satu orang yang melihat usahaku. Kami makan bersama. Untuk sesaat, semuanya terasa normal. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin tadi pagi hanya salah paham. Mungkin semuanya akan membaik. Tapi harapan itu tidak bertahan lama. Baru saja aku selesai makan dan membereskan piring, suara ibu mertua kembali terdengar. "Alia." Aku langsung menoleh. "Iya, Bu." Baju kotor di belakang belum dicuci. Aku terdiam sebentar. Aku bahkan belum duduk sejak pagi. "Iya, Bu, nanti saya cuci." Beliau langsung menjawab, "Bukan nanti. Sekarang." Aku menarik napas pelan. "Iya, Bu." Aku berjalan ke belakang rumah. Di sana, sudah ada tumpukan baju yang cukup banyak. Bukan hanya baju Raffi, tapi juga milik bapaknya dan adik iparnya. Aku menatap tumpukan itu beberapa detik. Ini semua, hari ini, batinku. Aku menelan ludah, lalu mulai mencuci. Air dingin menyentuh tanganku. Sabun mulai berbusa. Aku mengucek satu persatu, perlahan, sambil mencoba menenangkan pikiran. Ini cuma sementara, ini cuma adaptasi. Aku terus mengulang kalimat itu di kepalaku. Tapi semakin lama, semakin sulit dipercaya. Waktu terasa berjalan lambat. Matahari sudah mulai condong ke arah sore, dan aku masih di sana. Tanganku mulai pegal. Punggungku terasa kaku. Tapi belum selesai. Saat aku sedang membilas baju terakhir, ibu mertua datang. Beliau berdiri di dekatku, mengamati, tanpa berkata apa-apa. Aku merasa tidak nyaman, seolah setiap gerakanku sedang dinilai. Beberapa detik kemudian, beliau berkata, "Kalau nyuci jangan lama-lama, hemat air." Aku langsung menjawab, "Iya, Bu." Padahal, aku sudah berusaha secepat mungkin. Tapi lagi-lagi, aku tidak membantah. Setelah selesai, aku menjemur semua baju, satu persatu, dengan tenaga yang hampir habis. Saat aku berdiri, pusing sempat datang sebentar. Aku memegang dinding, menahan diri. Tapi aku tetap berjalan kembali ke dalam rumah. Aku pikir, mungkin aku bisa istirahat sebentar. Duduk, walau hanya 5 menit. Tapi saat aku baru saja duduk di kursi, suara itu kembali datang. "Alia." Aku langsung berdiri lagi. "Iya, Bu." Lantai dapur kotor. Pel lagi. Aku terdiam. Beberapa detik. Hatiku seperti jatuh perlahan. Aku ingin berkata sesuatu. Ingin bilang, aku lelah. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. "Iya, Bu." Hanya itu yang keluar. Aku mengambil pel lagi dan mulai membersihkan lantai yang sebenarnya tadi sudah bersih. Di saat itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aku bukan menantu di rumah ini. Aku bukan anggota keluarga. Aku hanya orang yang disuruh bekerja tanpa henti, tanpa jeda, tanpa dihargai. Dan yang paling menyakitkan, Raffi melihat semua itu. Dia ada di ruang tengah. Dia tahu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, tidak menghentikan, tidak membela, hanya diam. Dan diamnya itu lebih menyakitkan dari semua perintah yang kuterima hari ini. Sore itu, saat aku akhirnya selesai dengan semua pekerjaan, aku berdiri sendiri di dapur. Ini
Sepi. Aku menatap tanganku yang mulai kasar. Lalu menatap sekeliling rumah. Rumah yang kemarin terasa seperti awal kebahagiaan. Sekarang, mulai terasa seperti tempat yang asing. Dan aku mulai bertanya dalam hati, kalau baru hari pertama saja sudah seperti ini, besok akan seperti apa? Semua jadi tugasku. Hari-hari setelah itu, mulai terasa seperti pengulangan. Bukan pengulangan yang menenangkan, tapi pengulangan yang melelahkan. Setiap pagi, aku bangun sebelum semua orang. Bukan lagi karena ingin terlihat baik, tapi karena aku tahu, kalau aku terlambat sedikit saja, akan ada tatapan yang tidak enak. Dan entah kenapa, aku mulai takut pada tatapan itu. Aku berjalan ke dapur. Tanpa disuruh, aku langsung mencuci piring, menyapu, mengepel. Semua kulakukan sebelum perintah itu datang. Karena aku mulai hafal, mulai mengerti ritme rumah ini. Dan tanpa kusadari, aku mulai menyesuaikan diri, bukan sebagai menantu, tapi sebagai seseorang yang harus selalu siap bekerja. Pagi itu, seperti biasa, aku sudah selesai menyapu halaman saat ibu mertua keluar. Beliau melihat sekeliling, lalu berkata singkat, "Baru segitu." Aku terdiam. Padahal, aku sudah bangun sejak subuh. "Iya, Bu, tadi baru selesai sapu." Beliau mendengus pelan. "Kerjanya dipercepat. Jangan lambat." Aku mengangguk. "Iya, Bu." Tidak ada ruang untuk menjelaskan. Tidak ada ruang untuk berkata, "Aku sudah berusaha." Karena di rumah ini, usaha tidak terlihat. Yang terlihat hanya hasil. Dan kalau tidak sesuai, maka itu salah. Setelah itu, aku masuk ke dalam. Belum sempat duduk, suara itu kembali datang. "Alia, cuci baju." "Banyak." Aku menoleh ke arah belakang rumah. Dan benar saja, tumpukan baju sudah menunggu. Lebih banyak dari kemarin. Aku tidak bertanya. Aku langsung jalan. Karena aku tahu, jawabannya tidak akan berubah. Saat mencuci, tanganku mulai terasa perih. Kulitku mulai kasar. Sabun, air, dan gesekan. Semua itu mulai meninggalkan jejak. Aku melihat tanganku sebentar. Ini baru beberapa hari, pikirku. Aku tersenyum kecil. Senyum yang sedikit dipaksakan. Setelah mencuci, aku lanjut menjemur. Lalu kembali ke dapur. Memasak, membersihkan, mengulang. Tanpa henti, tanpa jeda. Yang membuat semuanya terasa lebih berat, bukan hanya pekerjaannya, tapi kenyataan bahwa semua ini dianggap biasa. Seolah ini memang sudah menjadi tugasku sepenuhnya. Bahkan, adik iparku, dia lebih muda dariku. Masih santai, masih bebas. Kadang hanya lewat di dekatku, tanpa berkata apa-apa. Piringnya, aku yang cuci. Bajunya, aku yang bersihkan. Dan tidak pernah sekalipun, dia menawarkan bantuan. Awalnya aku mencoba memaklumi. Mungkin memang sudah terbiasa dilayani. Tapi lama-lama, aku mulai bertanya dalam hati, kenapa aku yang harus melakukan semuanya? Siang itu, aku sedang memasak di dapur. Keringat mulai terasa di leherku. Kompor menyala. Panci panas. Dan aku berdiri di sana, sendirian. Tiba-tiba, ibu mertua masuk. Beliau mencicipi masakanku. Lalu berkata, "Kurang enak. Kamu nggak serius ya masaknya?" Aku langsung menoleh. "Iya, Bu, nanti saya perbaiki." Padahal, aku sudah berusaha semampuku. Tapi lagi-lagi, tidak ada cukupnya. Aku mulai menyadari sesuatu. Di rumah ini, tidak ada yang benar-benar cukup. Apapun yang kulakukan, selalu kurang, selalu salah, selalu bisa diperbaiki. Dan itu, perlahan membuatku lelah.
Bukan hanya fisik, tapi hati. Sore hari, aku akhirnya duduk sebentar. Hanya sebentar. Di kursi dekat dapur. Menarik napas. Untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar berhenti. Tapi belum sampai 1 menit, suara itu datang lagi. Alia. Aku langsung berdiri. Refleks. Iya, Bu. Ngapain duduk? Kerjaan belum selesai semua. Aku terdiam. Padahal, aku sudah melakukan hampir semuanya. Tapi aku tidak membantah. Iya, Bu. Aku berdiri lagi. Melanjutkan. Selalu melanjutkan. Dan di saat itu, aku mulai sadar. Ini bukan lagi soal adaptasi. Ini bukan lagi soal membantu. Ini sudah menjadi pola, di mana aku harus selalu bekerja, tanpa jeda, tanpa apresiasi, tanpa dianggap. Malamnya, aku kembali ke kamar. Tubuhku terasa berat. Aku duduk di tepi tempat tidur, diam. Raffi masuk beberapa saat kemudian. Dia melihatku sekilas. Capek ya? Katanya santai. Aku tersenyum kecil. Iya, sedikit. Dia mengangguk. Lalu langsung rebahan. Tidak ada pertanyaan lebih. Tidak ada perhatian lebih. Dan aku hanya bisa menatap lantai. Di dalam hatiku, ada satu perasaan yang mulai muncul. Perasaan yang dulu belum ada. Bukan marah. Bukan benci. Tapi kecewa. Dan yang membuatnya lebih berat, aku tidak tahu harus mengatakannya ke siapa. Hari-hari berikutnya, semuanya semakin jelas. Semua pekerjaan rumah, perlahan-lahan, sepenuhnya, menjadi tanggung jawabku. Bukan karena aku dipilih, tapi karena aku tidak pernah menolak. Dan mungkin, disitulah aku mulai sadar, kadang, diam bukan berarti sabar. Kadang, diam justru membuat orang lain merasa berhak melakukan apa saja. Dan aku masih terjebak di dalamnya. Suamiku hanya diam. Hari-hari itu terus berjalan, tanpa banyak perubahan. Kalaupun ada yang berubah, itu hanya diriku. Aku yang dulu masih mencoba tersenyum, sekarang mulai lebih banyak diam. Aku yang dulu masih berharap, sekarang mulai ragu. Tapi dari semua hal yang terjadi, ada satu hal yang paling sulit ku terima. Bukan ibu mertua, bukan pekerjaan rumah, tapi Raffi, suamiku sendiri. Awalnya, aku selalu membela dia di dalam pikiranku. Mungkin dia nggak enak sama orang tuanya. Mungkin dia belum terbiasa. Mungkin dia juga bingung harus bersikap gimana. Aku terus mencari alasan, agar aku tidak perlu menyalahkannya. Karena jujur, menyalahkan orang lain itu mudah. Tapi menyadari bahwa orang yang kita harapkan, tidak ada di pihak kita, itu jauh lebih menyakitkan. Suatu sore, aku sedang mencuci di belakang rumah. Seperti biasa, air mengalir, tangan bergerak, pikiran kosong. Tiba-tiba, aku mendengar suara Raffi dari dalam rumah. Dia sedang tertawa. Santai, ringan, seolah tidak ada beban. Aku berhenti sebentar, mendengarkan. Ada sedikit rasa aneh. Di dalam sana, dia tertawa. Di sini, aku berdiri dengan tangan penuh sabun. Sendirian. Malamnya, aku memberanikan diri. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh bicara. Aku butuh didengar. Raffi sedang duduk di tempat tidur, memainkan ponselnya. Aku duduk di sampingnya. Pelan. Mas, suaraku hati-hati. Iya? Jawabnya singkat. Aku menarik napas. Berusaha menyusun kata. Mas, boleh aku ngomong sesuatu? Dia masih menatap layar. Iya, ngomong aja. Aku menunduk sebentar. Lalu mulai bicara. Mas, aku ngerasa, akhir-akhir ini aku agak kewalahan.
Dia akhirnya menoleh sedikit. Kewalahan gimana? Aku menatap tanganku, yang mulai kasar, yang mulai berbeda dari sebelumnya. Kerjaan rumah, semuanya aku yang kerjain. Dari pagi sampai malam. Aku berhenti sebentar, menahan suara agar tidak bergetar. Aku capek, Mas. Sunyi beberapa detik. Aku menunggu. Menunggu dia berkata sesuatu. Apa saja. Tapi yang keluar, justru kalimat yang tidak pernah aku bayangkan akan menyakitkan seperti ini. Ya memang begitu kan? Kamu sekarang di rumah. Aku terdiam. Hatiku seperti langsung jatuh. Aku mencoba tersenyum kecil. Tapi Mas, semuanya aku sendiri. Belum selesai aku bicara, dia memotong. Ya dibiasain aja. Ibu memang begitu. Aku menoleh pelan ke arahnya. Mas, kamu lihatkan aku dari pagi. Dia menghela napas. Seperti mulai tidak nyaman. Alia, jangan dibikin ribet. Kamu cuma perlu sabar. Kata itu lagi. Sabar. Seolah semua hal bisa selesai hanya dengan itu. Aku diam. Beberapa detik. Lalu aku memberanikan diri sekali lagi. Mas, aku ini istrimu. Suaraku mulai pelan. Harusnya, kamu bantu aku. Atau setidaknya, kamu ngerti. Dia langsung menjawab, aku ngerti. Tapi itu ibu aku. Kalimat itu langsung menutup semuanya. Aku tidak punya jawaban. Tidak punya ruang. Karena dalam satu kalimat itu, aku tahu, aku tidak akan pernah jadi prioritas. Aku menunduk. Air mataku mulai terasa. Tapi aku tahan. Aku tidak mau terlihat lemah di depannya. Aku hanya berkata pelan, iya, aku ngerti. Padahal, aku tidak benar-benar mengerti. Malam itu, kami tidur dalam diam. Tidak ada lagi percakapan. Tidak ada lagi usaha untuk menjelaskan. Aku membelakangi dia. Menatap kosong ke arah dinding. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa sendirian. Bukan sendirian karena tidak ada orang. Tapi sendirian karena orang yang seharusnya ada di sampingku tidak benar-benar bersamaku. Hari berikutnya, semuanya tetap berjalan seperti biasa. Aku tetap bekerja, tetap diam, tetap menuruti. Tapi ada satu hal yang berubah. Di dalam diriku, aku mulai berhenti berharap pada Raffi. Aku masih berbicara dengannya, masih tersenyum, masih menjalankan peranku sebagai istri. Tapi di dalam hati, aku mulai menjaga jarak. Pelan-pelan, tanpa dia sadari, aku mulai mengerti satu hal. Kadang, yang membuat kita bertahan bukan karena kita kuat, tapi karena kita belum punya pilihan. Dan kadang, yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan, bukan pertengkaran, bukan kata-kata kasar, tapi ketika satu pihak berjuang, dan yang lain memilih diam. Dan di titik itu, aku mulai sadar, aku tidak bisa terus bergantung pada seseorang yang bahkan tidak berdiri di sampingku. Aku harus mulai menguatkan diriku sendiri. Walaupun aku belum tahu caranya. Aku mulai kehilangan diri. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Atau mungkin justru terasa terlalu lama. Karena setiap hari rasanya sama. Bangun, bekerja, diam, mengulang. Dan di tengah semua itu, aku mulai kehilangan sesuatu. Diriku sendiri. Dulu, aku adalah orang yang mudah tertawa. Hal-hal kecil bisa membuatku bahagia. Aku suka bercerita, suka bercanda. Bahkan orang-orang di sekitarku sering bilang, Alia itu ceria banget. Tapi sekarang, aku bahkan lupa, kapan terakhir kali aku tertawa dengan tulus. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Rambutku terikat seadanya. Wajahku terlihat pucat.
Mataku lelah. Aku menatap diriku sendiri. Lama. Seolah mencoba mengenali siapa orang ini. Ini aku, batinku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Tidak ada lagi senyum itu. Tidak ada lagi cahaya di mata itu. Yang ada hanya lelah. Aku menyentuh pipiku pelan. Dingin. Kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut kalau aku benar-benar berubah menjadi seseorang yang tidak pernah aku kenal. Alia. Suara itu langsung memecah pikiranku. Aku tersentak. Iya, Bu. Refleks. Selalu refleks. Aku bahkan tidak sempat berpikir lagi. Aku langsung keluar kamar. Menuju sumber suara. Ada apa, Bu? Ngapain lama di kamar? Kerjaan numpuk. Aku menunduk. Iya, Bu, saya kerjain sekarang. Selalu itu. Tidak pernah ada jawaban lain. Aku kembali masuk ke dalam ritme yang sama. Menyapu, mencuci, memasak. Dan entah sejak kapan, aku berhenti melakukannya dengan perasaan. Semua terasa otomatis. Seperti tubuhku bekerja, tanpa melibatkan hatiku lagi. Siang itu, aku sedang mencuci. Air mengalir seperti biasa. Tanganku bergerak, tapi pikiranku jauh. Aku mulai mengingat rumahku dulu. Rumah orang tuaku, tidak besar, tidak mewah, tapi hangat. Aku ingat suara ibuku memanggil dengan lembut, Alia, makan dulu, Nak. Aku ingat ayahku yang selalu bertanya, capek ya? Istirahat dulu. Hal-hal sederhana, yang dulu terasa biasa, sekarang terasa sangat jauh. Air mataku mulai jatuh, pelan, bercampur dengan air cucian. Aku cepat-cepat menghapusnya. Takut ada yang melihat. Di rumah ini, menangis bukan pilihan. Menangis hanya akan dianggap lemah. Malamnya, aku kembali ke kamar. Seperti biasa, Raffi sudah ada di sana. Dia sedang scrolling ponselnya. Aku duduk di tepi tempat tidur. Diam. Tidak tahu harus bicara apa. Dan jujur, aku juga tidak yakin dia akan benar-benar mendengarkan. Aku capek. Kalimat itu sebenarnya ingin sekali keluar. Tapi lagi-lagi, aku simpan. Aku lelah menjelaskan, kalau akhirnya tidak dipahami. Raffi menoleh sebentar. Kamu kok sekarang pendiam ya? Aku tersenyum kecil. Iya, mungkin capek. Dia mengangguk. Oh, hanya itu. Tidak ada lanjutan. Tidak ada usaha untuk memahami lebih dalam. Dan entah kenapa, itu justru lebih menyakitkan daripada dimarahi. Aku berbaring, membelakangi dia. Dan lagi-lagi, aku merasa sendiri. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku menatap gelap, dan mulai bertanya pada diriku sendiri. Alia, kamu masih ada nggak di sini? Atau kamu sudah hilang? Pelan-pelan. Aku tidak punya jawabannya. Karena semakin hari, aku semakin merasa, aku hanya menjalani hidup, bukan hidup itu sendiri. Hari-hari berikutnya, aku semakin terbiasa diam. Kalau dulu aku masih mencoba tersenyum, sekarang aku lebih sering datar. Kalau dulu aku masih berharap, sekarang aku hanya menjalani. Aku mulai menyadari satu hal yang pahit. Ketika seseorang terlalu lama berada di tempat yang tidak menghargainya, dia tidak langsung hancur. Dia tidak langsung pergi. Dia justru berubah. Menjadi lebih diam. Lebih menahan. Lebih menerima. Sampai akhirnya, dia lupa bahwa dulu dia pernah punya pilihan. Dan aku sedang berada di titik itu. Titik di mana aku tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Tapi mulai berkata, ya sudah, jalani saja. Padahal, di dalam hatiku yang paling dalam, ada satu suara kecil, yang masih mencoba bertahan.
Suara yang berkata, "Ini bukan kamu. Kamu tidak seharusnya seperti ini." Tapi suara itu semakin lama, semakin pelan. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku masih bisa mendengarnya. Ucapan yang menyakitkan. Hari itu sebenarnya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku tetap bangun pagi, tetap bekerja tanpa banyak bicara, tetap menjalani semuanya seperti yang sudah terbiasa. Tapi aku tidak tahu bahwa hari itu akan meninggalkan luka yang berbeda. Bukan karena lelah, tapi karena kata-kata. Siang itu, aku sedang berada di dapur. Seperti biasa, kompor menyala, wajan panas, keringat mulai terasa di pelipis. Aku sedang memasak sayur. Tanganku bergerak pelan, karena tubuhku memang sudah tidak sekuat beberapa hari lalu. Bukan karena aku malas, tapi karena aku benar-benar lelah. Tiba-tiba, ibu mertua masuk. Langkahnya pelan, tapi terasa berat. Aku langsung menoleh. "Iya, Bu." Beliau tidak langsung menjawab. Hanya berdiri, memperhatikan. Melihat setiap gerakanku. Dari cara aku memotong, cara aku mengaduk, sampai cara aku berdiri. Aku mulai merasa tidak nyaman. Seperti sedang diuji. Seperti sedang dicari kesalahan. Beberapa detik berlalu, lalu beliau berkata, "Kamu masaknya lama sekali." Aku terdiam. "Iya, Bu, ini lagi dimasak." Beliau mendengus pelan. "Kalau kerja itu jangan lelet. Di rumah ini nggak ada yang santai-santai." Kalimat itu, lagi. Aku menahan napas. "Iya, Bu." Aku mencoba tetap tenang. Tapi ternyata, itu belum selesai. Beliau melangkah lebih dekat, melihat panci. Lalu berkata, "Perempuan itu harus sigap. Kalau dari sekarang aja kamu sudah kayak gini, gimana nanti?" Aku menunduk. Tanganku berhenti sebentar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dan kemudian, kalimat itu keluar. Kalimat yang sampai sekarang masih teringat jelas. "Kamu itu menantu. Alia, harus tahu diri. Jangan manja." Dek. Rasanya seperti ada sesuatu yang langsung jatuh di dalam dadaku. Aku diam. Benar-benar diam. Kalimat itu sederhana. Tidak diucapkan dengan teriak. Tidak dengan marah. Tapi justru itu yang membuatnya lebih tajam. Harus tahu diri. Seolah-olah aku ini tidak tahu posisi. Seolah-olah aku ini hanya beban. Seolah-olah aku ini tidak pantas berada di sini. Aku mencoba menelan semua itu. "Iya, Bu," jawabku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Beliau pergi begitu saja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah kata-kata itu bukan apa-apa. Tapi bagiku, itu bukan sekadar kata-kata. Itu menyentuh sesuatu yang paling dalam. Harga diriku. Aku tetap melanjutkan memasak. Tapi tanganku mulai gemetar. Mataku mulai panas. Dan tanpa kusadari, air mata jatuh. Pelan. 1, 2. Aku cepat-cepat menghapusnya. Takut terlihat. Takut dianggap lemah. Aku mencoba fokus. Mengaduk masakan. Menahan semuanya. Tapi di dalam kepalaku, kalimat itu terus berulang. "Kamu itu menantu, harus tahu diri." Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Memangnya aku ini siapa di rumah ini? Kenapa rasanya aku tidak punya tempat? Setelah selesai memasak, aku menyajikan makanan seperti biasa, tanpa ekspresi, tanpa perasaan. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Saat makan, semuanya terlihat normal. Ibu mertua makan seperti biasa. Raffi juga. Tidak ada yang membahas apa yang terjadi tadi. Tidak ada yang merasa ada sesuatu yang salah.
Dan disitulah aku sadar bahwa mungkin hanya aku yang merasa sakit. Raffi sempat berkata, masakannya enak. Aku mengangguk kecil. Iya. Biasanya, kalimat itu bisa membuatku senang. Tapi hari ini, tidak. Karena satu kalimat tadi, lebih kuat daripada semua hal baik lainnya. Malamnya, aku kembali ke kamar. Aku duduk sendiri, menatap kosong. Dan akhirnya, aku tidak bisa menahan lagi. Air mataku jatuh. Lebih banyak. Lebih deras. Aku menangis, tanpa suara. Menutup mulutku dengan tangan. Takut terdengar. Takut diketahui. Aku cuma ingin dihargai. Kalimat itu keluar pelan. Hampir seperti bisikan. Aku tidak meminta dimanja. Aku tidak meminta dipuji. Aku hanya ingin dianggap. Tapi hari itu, aku mulai sadar bahwa di rumah ini, aku tidak hanya lelah secara fisik. Aku sedang perlahan dilukai. Dengan kata-kata, dengan sikap, dengan diamnya orang yang seharusnya membelaku. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai percaya, mungkin, aku memang tidak cukup baik. Padahal jauh di dalam hatiku, aku tahu, aku sudah berusaha. Tapi entah kenapa, di tempat ini, usahaku tidak pernah cukup. Tubuhku mulai runtuh. Hari itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan hanya lelah, tapi berat. Seluruh tubuhku terasa tidak enak. Kepalaku sedikit pusing. Badanku seperti tidak punya tenaga. Aku membuka mata pelan, menatap langit-langit kamar. Untuk beberapa detik, aku tidak bergerak. Aku ingin tetap di tempat tidur. Hanya sebentar. Hanya untuk mengumpulkan tenaga. Tapi belum sampai 1 menit, suara itu datang. Alia. Aku langsung tersentak. Refleks. Seolah tubuhku sudah terbiasa merespon sebelum pikiranku sempat bekerja. Iya, Bu. Suaraku agak serak. Aku duduk pelan. Kepalaku langsung terasa lebih berat. Aku memegang pelipis. Menahan pusing. Alia. Lama sekali. Suara itu lebih keras. Aku langsung berdiri. Walaupun kakiku terasa sedikit lemas. Iya, Bu, saya keluar sekarang. Aku berjalan keluar kamar. Pelan. Berusaha terlihat normal. Saat sampai di dapur, ibu mertua sudah berdiri di sana. Seperti biasa. Tatapannya langsung tertuju padaku. Baru bangun. Aku menunduk. Iya, Bu, tadi sedikit. Belum selesai aku bicara, beliau langsung memotong. Jangan banyak alasan. Di sini nggak ada yang tidur-tiduran. Aku diam. Iya, Bu. Padahal, aku bahkan belum sempat menjelaskan. Aku langsung menuju wastafel. Piring menumpuk. Seperti biasa. Tanganku mulai bekerja. Air mengalir. Tapi hari ini, terasa berbeda. Setiap gerakan terasa lebih berat. Setiap detik, terasa lebih lama. Kepalaku semakin pusing. Pandangan sedikit berkunang-kunang. Aku sempat berhenti sebentar. Memegang pinggir wastafel. Menarik napas. Tapi belum sempat aku benar-benar menenangkan diri, suara itu datang lagi. Kenapa berhenti? Aku langsung tersadar. Iya, Bu, ini lanjut. Aku kembali mencuci. Walaupun tanganku mulai gemetar. Setelah selesai, aku berjalan ke halaman. Untuk menyapu. Matahari sudah mulai terasa panas. Padahal masih pagi. Keringat mulai keluar. Tapi bukan hanya karena panas. Badanku memang tidak fit. Setiap langkah terasa berat. Aku menyapu perlahan. Berusaha tidak terlihat lemah. Berusaha tetap kuat. Tapi semakin lama, semakin sulit. Napas mulai terasa pendek. Kepala semakin ringan. Seperti mau jatuh. Aku berhenti. Berdiri diam.
menutup mata sebentar. Alia. Suara itu lagi. Aku membuka mata. Iya, Bu. Jangan malas, kerja yang benar. Kalimat itu langsung menusuk. Aku ingin bilang, aku tidak malas. Aku sedang tidak kuat. Tapi lagi-lagi, kata-kata itu tidak keluar. Iya, Bu. Aku lanjut menyapu. Walaupun kakiku mulai goyah. Setelah itu, aku masuk ke dapur. Harus memasak. Seperti biasa. Aku berdiri di depan kompor. Api menyala. Panci mulai panas. Tapi tubuhku semakin tidak bisa diajak kompromi. Tanganku memegang spatula, tapi terasa berat. Kepalaku semakin pusing. Pandangan mulai kabur. Aku mencoba bertahan. Selesain dulu, habis ini istirahat, kataku dalam hati. Tapi tiba-tiba, semuanya terasa berputar. Aku kehilangan keseimbangan. Tanganku refleks memegang meja. Panci hampir jatuh. Aku terduduk. Pelan. Di lantai dapur. Napas terengah. Kepalaku terasa seperti kosong. Dan saat itu, aku benar-benar sadar. Aku sakit. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara itu datang. Dekat. Dingin. Alia. Aku menoleh pelan. Ibu mertua berdiri di sana. Melihatku, yang sedang duduk di lantai. Ngapain kamu? Aku mencoba bicara. Bu, saya pusing. Suaraku lemah. Hampir tidak terdengar. Beliau menatapku. Beberapa detik. Lalu berkata, jangan pura-pura sakit. Dek. Kalimat itu lebih sakit dari semua rasa di tubuhku. Aku terdiam. Tidak bisa menjawab. Tidak punya tenaga. Ayo berdiri. Kerjaan belum selesai. Aku mencoba berdiri. Pelan. Dengan sisa tenaga yang ada. Di saat itu, bukan lagi soal fisik. Bukan lagi soal lelah. Tapi, hatiku. Aku benar-benar merasa tidak dianggap. Aku kembali berdiri di depan kompor. Melanjutkan memasak. Dengan tubuh yang hampir tidak kuat. Dan di dalam hatiku, ada satu perasaan yang akhirnya muncul dengan jelas. Bukan sedih. Bukan kecewa. Tapi, hancur. Karena hari itu, aku sadar satu hal. Di rumah ini, bahkan ketika aku jatuh, tidak ada yang benar-benar peduli. Dan lebih menyakitkan lagi, aku masih tetap berdiri. Masih tetap bekerja. Masih tetap bertahan. Entah karena kuat, atau karena aku tidak tahu lagi harus pergi kemana. Titik terendah. Hari itu, setelah kejadian di dapur, aku tetap melanjutkan semuanya. Seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti tubuhku tidak sedang berteriak minta berhenti. Aku berdiri di depan kompor, melanjutkan masakan yang tadi hampir jatuh. Tanganku gemetar. Kepalaku masih berat. Tapi aku tetap mengaduk. Pelan. Setiap detik terasa panjang. Setiap napas terasa berat. Dan anehnya, aku tidak lagi berpikir untuk berhenti. Bukan karena aku kuat. Tapi karena aku sudah terlalu terbiasa dipaksa untuk terus berjalan. Setelah masakan selesai, aku menyajikannya seperti biasa. Tidak ada yang berbeda dari luar. Semua terlihat normal. Ibu mertua duduk di meja makan, mencicipi masakan. Lalu berkata, jangan sampai gosong. Belajar yang benar. Aku hanya mengangguk. Iya, Bu. Padahal, tadi aku hampir jatuh. Tapi itu tidak penting. Raffi duduk di sana juga. Makan. Diam. Seperti biasa. Aku berdiri di dekat dapur. Menunggu. Kalau ada yang perlu diambil. Atau diperbaiki. Dan di saat itu, aku merasa seperti bayangan. Ada, tapi tidak dianggap. Setelah mereka selesai makan, aku membereskan semuanya. Seperti biasa.
Tanganku bergerak otomatis. Mencuci piring. Membersihkan meja. Tanpa berpikir. Tapi di dalam, aku kosong. Benar-benar kosong. Setelah semuanya selesai, aku berjalan ke kamar. Pelan. Setiap langkah terasa berat. Begitu pintu tertutup, aku tidak kuat lagi. Aku duduk di lantai. Bukan di tempat tidur. Di lantai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba menahan. Air mataku langsung jatuh. Deras. Tanpa suara. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Bahu gemetar. Napas tidak teratur. Semua yang kutahan selama ini, akhirnya keluar. Aku capek. Kalimat itu keluar pelan. Patah. Aku capek banget. Aku menangis, bukan hanya karena hari ini, tapi karena semua hari sebelumnya. Semua yang kutahan. Semua yang kupendam. Aku tidak tahu, kenapa aku masih bertahan. Aku tidak tahu, kenapa aku masih diam. Yang aku tahu, aku lelah. Sangat lelah. Beberapa menit berlalu. Atau mungkin lebih. Aku tidak tahu. Sampai akhirnya, pintu kamar terbuka. Raffi masuk. Aku cepat-cepat menghapus air mata. Berusaha terlihat normal. Walaupun jelas, aku tidak baik-baik saja. Dia melihatku sekilas. Kamu kenapa? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, terasa terlambat. Aku diam. Beberapa detik. Lalu aku berkata pelan, "Nggak apa-apa." Kebohongan itu keluar begitu saja. Dia mengangguk. Oh. Lalu duduk. Mengambil ponselnya. Selesai. Tidak ada lanjutan. Tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada usaha untuk mendekat. Dan disitulah, aku benar-benar sadar. Aku tidak hanya sendirian di rumah ini. Aku sendirian di pernikahanku sendiri. Aku menunduk. Air mataku jatuh lagi. Pelan. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Bukan hanya sedih. Tapi, hampa. Seolah semua harapan yang dulu aku pegang, pelan-pelan, sudah habis. Aku tidak lagi menunggu dia membela aku. Tidak lagi berharap dia mengerti. Karena hari itu, aku melihat dengan jelas bahwa aku tidak punya tempat untuk bersandar. Dan ketika seseorang sampai di titik itu, biasanya ada dua pilihan. Tetap bertahan, atau mulai berubah. Dan tanpa aku sadari, di tengah tangisan itu, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk di dalam diriku. Bukan keputusan untuk marah, bukan untuk melawan, tapi untuk berhenti berharap pada orang lain, dan mulai menyelamatkan diriku sendiri. Karena kalau bukan aku, tidak akan ada yang melakukannya. Dan mungkin, ini baru awal. Awal dari sesuatu yang akan mengubah semuanya. Keputusan dalam diam. Malam itu, setelah aku menangis sendirian di lantai kamar, ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar. Bukan di rumah itu. Tapi, di dalam diriku. Aku masih duduk di sana. Air mataku sudah berhenti. Tapi mataku masih terasa panas. Dadaku masih sesak. Aku menarik napas panjang. Pelan. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyalahkan siapapun. Tidak ibu mertua. Tidak Raffi. Aku justru melihat diriku sendiri. Alia. Suaraku pelan. Hampir seperti bisikan. Kamu mau sampai kapan seperti ini? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya tidak mudah. Aku diam. Menatap lantai. Selama ini, aku selalu berpikir kalau aku harus sabar. Harus mengerti. Harus mengalah. Aku pikir, kalau aku cukup baik, cukup diam, cukup kuat, semuanya akan berubah. Tapi sekarang, aku mulai sadar. Tidak semua hal akan berubah,
Hanya karena kita bersabar. Kadang, orang lain justru semakin nyaman ketika kita tidak pernah melawan. Dan mungkin, itu yang terjadi padaku. Aku terlalu diam, terlalu menerima. Sampai akhirnya, semua orang mengira, aku memang seharusnya diperlakukan seperti ini. Aku menutup mata, menarik napas lagi. Aku nggak bisa terus begini. Kalimat itu keluar pelan. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar serius. Aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Aku tidak ingin setiap hari bangun, hanya untuk merasa lelah dan tidak dihargai. Aku ingin hidupku kembali, tapi aku juga tahu, aku tidak bisa langsung berubah drastis. Tidak bisa tiba-tiba melawan. Tidak bisa langsung berteriak. Karena kalau aku lakukan itu, aku tahu, aku akan kalah. Jadi aku memilih cara lain. Aku akan tetap diam. Tapi bukan diam yang lemah. Diam yang sadar. Diam yang mengamati. Diam yang mulai berpikir. Aku membuka mata. Perlahan berdiri. Aku menatap cermin. Wajahku masih sama. Tapi, ada sesuatu yang berbeda di mataku. Bukan lagi kosong. Tapi, mulai tegas. Kalau aku tidak bisa mengubah mereka, aku akan mengubah caraku menghadapi mereka. Aku tidak tahu pasti bagaimana caranya. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus mulai melindungi diriku sendiri. Bukan dengan marah. Bukan dengan balas dendam. Tapi dengan tidak lagi membiarkan diriku diinjak. Malam itu, aku tidak menangis lagi. Aku tidur dengan perasaan yang berbeda. Bukan tenang. Belum. Tapi, lebih sadar. Keesokan harinya, semuanya terlihat sama. Aku bangun pagi. Pergi ke dapur. Melakukan pekerjaan seperti biasa. Ibu mertua tetap sama. Dingin. Penuh perintah. Alia, sapu. Iya, Bu. Cuci baju. Iya, Bu. Masak yang benar. Iya, Bu. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi di dalam, aku mulai memperhatikan cara beliau berbicara, nada suaranya, kebiasaannya. Aku mulai melihat pola. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan tentang aku. Ini tentang kebiasaan, tentang kontrol, tentang bagaimana beliau terbiasa memperlakukan orang di rumah ini. Dan aku, selama ini hanya masuk, tanpa perlindungan. Sekarang, aku mulai membangun itu. Pelan-pelan. Aku tidak lagi terlalu memasukkan semua kata-katanya ke hati. Aku tidak lagi mencoba menyenangkan semua orang. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Dan mulai menjaga diriku. Sore itu, aku berdiri di dapur. Seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak merasa sekosong kemarin. Aku masih lelah. Masih capek. Tapi, aku tidak lagi merasa hilang. Karena sekarang, aku tahu. Aku tidak bisa terus menunggu orang lain menyelamatkanku. Aku harus menjadi orang itu untuk diriku sendiri. Dan mungkin, ini baru langkah kecil. Tapi dari sinilah, semuanya akan berubah. Pelan. Tapi pasti. Aku berhenti melawan dengan emosi. Sejak malam itu, aku tidak berubah menjadi orang yang tiba-tiba berani melawan. Tidak. Aku tetap Alia yang sama di mata mereka. Tetap diam. Tetap patuh. Tetap berkata, "Iya, Bu." Tapi yang mereka tidak tahu, aku sudah tidak sama lagi. Kalau dulu aku diam karena takut, sekarang aku diam karena memilih. Kalau dulu aku menahan karena lemah, sekarang aku menahan karena sadar. Dan itu, perbedaan besar. Pagi itu, seperti biasa, aku sudah berada di dapur sebelum ibu mertua datang. Piring sudah setengah kucuci. Lantai sudah kusapu.
Saat beliau masuk, aku langsung berkata, "Bu, ini saya lagi beresin dapur." Beliau melihat sekilas, lalu berkata, "Ya memang harusnya begitu." Dulu, kalimat itu bisa membuatku sakit hati. Sekarang, aku hanya mengangguk. "Iya, Bu." Tidak ada reaksi berlebihan. Tidak ada perasaan yang terlalu masuk. Karena aku mulai belajar satu hal penting, tidak semua hal harus aku rasakan terlalu dalam. Hari itu, aku menjalani semuanya seperti biasa. Mencuci, memasak, membersihkan. Tapi kali ini, aku tidak lagi terburu-buru ingin sempurna. Aku melakukan dengan cukup, tidak lebih. Tidak memaksakan diri. Karena aku sadar, sebaik apapun aku melakukan semuanya, akan tetap dianggap kurang. Jadi untuk apa aku menghancurkan diriku? Untuk sesuatu yang tidak pernah cukup? Siang itu, ibu mertua masuk ke dapur, mencicipi masakanku. Seperti biasa, beliau berkata, "Kurang enak." Aku menoleh, lalu menjawab dengan tenang, "Nanti saya perbaiki, Bu." Tidak ada getaran di suaraku. Tidak ada rasa panik. Aku hanya menerima, tanpa memasukkan ke hati. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beliau sedikit terdiam. Mungkin karena aku tidak bereaksi seperti biasanya. Sore hari, aku sedang mencuci. Seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak hanya mencuci. Aku memperhatikan. Aku mulai mencatat di kepalaku semua yang terjadi. Apa saja yang beliau katakan. Bagaimana nada suaranya. Kapan beliau mulai menyuruh. Dan bagaimana reaksi orang-orang di rumah ini. Aku mulai melihat gambaran besar. Bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang bagaimana aku diposisikan. Dan selama aku terus diam tanpa arah, posisi itu tidak akan berubah. Malamnya, aku kembali ke kamar. Raffi ada di sana. Seperti biasa. Dengan ponselnya. "Kamu kok sekarang beda ya?" katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Beda gimana?" "Lebih diam." Aku tersenyum kecil. "Capek aja mungkin." Dia mengangguk. "Oh, selesai." Dulu, aku akan merasa sakit dengan respon itu. Sekarang, aku hanya mencatat bahwa aku tidak bisa berharap banyak dari dia. Aku berbaring, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyusun sesuatu. Bukan rencana balas dendam, tapi rencana untuk membuat diriku terlihat, untuk membuat semuanya tidak bisa lagi menganggapku remeh. Aku tidak ingin berteriak, tidak ingin marah. Aku ingin mereka melihat sendiri. Melihat apa yang selama ini terjadi. Melihat bagaimana aku diperlakukan. Tanpa aku harus memohon. Tanpa aku harus menjelaskan berulang-ulang. Dan dari situ, aku mulai tahu. Aku butuh bukti. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuka mata. Aku memejamkan mata. Menarik napas pelan. Pelan-pelan, "Alia. Kali ini, kamu jangan salah langkah." Karena aku tahu, sekali saja aku bertindak tanpa arah, aku akan dianggap salah. Tapi kalau aku melakukannya dengan benar, semua akan berubah. Bukan karena aku melawan, tapi karena aku akhirnya berdiri. Dan mungkin itu yang paling mereka tidak siap hadapi. Aku mulai menulis. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, setelah rumah kembali sunyi, dan setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, aku duduk sendirian di tepi tempat tidur. Lampu redup, suasana tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung berbaring. Aku mengambil sesuatu dari dalam tas kecilku. Sebuah buku. Buku sederhana. Yang sebenarnya sudah lama kubawa, tapi tidak pernah benar-benar kupakai.
Aku membuka halaman pertama. Kosong. Putih. Tanganku sempat diam beberapa detik. Seolah ragu. Apa aku perlu sejauh ini? Pikirku. Tapi lalu, aku mengingat semuanya. Ucapan-ucapan itu. Tatapan itu. Hari-hari yang kulalui tanpa dihargai. Dan tanpa sadar, tanganku mulai bergerak. Aku mulai menulis. Tanggal, hari pertama setelah menikah. Aku menulis pelan. Satu persatu. Apa yang terjadi pagi itu? Apa yang beliau katakan? Apa yang aku rasakan? Semua. Tanpa dilebih-lebihkan. Tanpa dikurangi. Hanya, jujur. Awalnya terasa aneh. Seperti membuka sesuatu yang selama ini kututup rapat. Tapi semakin lama, semakin terasa ringan. Seolah beban yang selama ini hanya ada di kepalaku, akhirnya punya tempat. Aku terus menulis. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Semua yang kuingat, kutuangkan. Kadang tanganku berhenti, karena air mataku jatuh. Tapi aku tidak berhenti. Karena kali ini, aku tidak ingin melupakan. Aku tidak ingin semua ini hilang begitu saja, seolah tidak pernah terjadi. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa. Setiap malam, aku menulis. Apa yang terjadi hari itu? Apa yang berubah? Apa yang tetap sama? Aku mulai lebih detail. Jam berapa aku mulai bekerja? Apa saja yang kulakukan? Ucapan apa yang keluar? Bagaimana nadanya? Bahkan, hal-hal kecil yang dulu mungkin aku abaikan, sekarang aku catat. Karena aku mulai sadar, justru hal-hal kecil itulah yang membentuk semuanya. Pagi hari, aku tetap seperti biasa. Iya, Bu. Iya, Bu. Tidak ada perubahan. Tapi di dalam, aku berbeda. Aku tidak lagi hanya menjalani. Aku mengamati. Aku menyadari satu hal yang sebelumnya tidak kulihat. Bahwa semua ini terjadi terus-menerus. Bukan kebetulan. Bukan sekali dua kali. Tapi pola. Dan pola tidak bisa disangkal. Suatu siang, ibu mertua berkata, "Kamu itu lambat sekali kerjanya." Dulu, kalimat itu bisa membuatku menangis. Sekarang, aku hanya menjawab, "Iya, Bu." Tapi di dalam, aku mencatat. Aku tahu, ini akan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sore itu, aku sedang mencuci. Air mengalir. Tanganku bekerja. Tapi pikiranku lebih tenang dari biasanya. Karena sekarang, aku tidak lagi merasa tersesat. Aku tahu, aku sedang melakukan sesuatu. Walaupun kecil. Walaupun diam. Tapi ini, untuk diriku sendiri. Malamnya, aku kembali membuka buku itu. Halaman demi halaman, mulai terisi. Tulisan tanganku mungkin tidak rapi. Beberapa kata terhapus. Beberapa bagian basah karena air mata. Tapi semuanya nyata. Aku menatap halaman-halaman itu. Lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ceritaku sendiri. Bukan sebagai perasaan, tapi sebagai fakta. Dan itu berbeda. Karena perasaan bisa dianggap berlebihan. Tapi fakta tidak bisa dibantah. Aku menutup buku itu perlahan. Tanganku memegangnya erat. Aku nggak gila. Kalimat itu keluar pelan. Aku nggak berlebihan. Karena selama ini, aku sempat meragukan diriku sendiri. Apa aku terlalu sensitif? Apa aku terlalu lemah? Tapi sekarang, aku tahu. Apa yang terjadi padaku? Nyata. Dan suatu hari nanti, aku tidak akan hanya diam. Aku akan bicara. Bukan dengan emosi. Bukan dengan tangisan. Tapi dengan kebenaran. Aku meletakkan buku itu di samping tempat tidur. Lalu berbaring. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku merasa sedikit lebih tenang. Bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena sekarang, aku tidak lagi sendirian. Aku punya sesuatu yang akan membantuku berdiri, dan mungkin itu akan menjadi awal dari perubahan yang sebenarnya. Semuanya terbongkar. Hari itu berbeda. Bukan karena suasananya, tapi karena aku. Sejak pagi, aku sudah merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Bukan firasat buruk, tapi seperti ada momen yang sudah lama kutunggu. Di rumah itu, terlihat lebih ramai dari biasanya. Ternyata, hari itu keluarga besar datang. Saudara-saudara Raffi, tante, om, sepupu. Semua berkumpul. Rumah yang biasanya terasa dingin, hari itu sedikit lebih hidup. Ada suara tawa, ada obrolan, ada kehangatan yang selama ini tidak pernah kurasakan di sini. Dan seperti biasa, di tengah keramaian itu, aku tetap berada di dapur, memasak, menyajikan, membersihkan. Bedanya, hari ini aku tidak hanya bekerja. Aku menunggu. Aku tahu, ini kesempatan. Alia, cepat, air minumnya kurang. Suara ibu mertua terdengar dari ruang tamu. Iya, Bu. Seperti biasa. Aku membawa nampan, gelas-gelas. Berjalan ke ruang tamu. Semua mata sesekali melihat ke arahku. Tapi hanya sekilas. Seperti melihat orang yang memang tugasnya melayani. Aku tersenyum kecil. Menaruh minuman. Salah satu tante sempat berkata, "Wah, rajin ya menantunya." Ibu mertua langsung menjawab, "Ya harus. Kalau nggak diajarin dari awal, nanti jadi malas." Beberapa orang tertawa kecil. Aku diam. Kalimat itu mungkin terdengar biasa bagi mereka. Tapi bagiku, itu adalah gambaran yang salah. Dan hari itu, aku tidak ingin lagi membiarkan gambaran itu terus ada. Siang menjelang sore, semua orang masih berkumpul. Aku kembali ke dapur. Tanganku sedikit dingin. Jantungku mulai berdebar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, sebentar lagi, aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku masuk ke kamar. Pelan. Mengambil buku itu. Buku yang sudah penuh dengan catatan. Dengan cerita. Dengan kebenaran. Tanganku menggenggamnya erat. Alia, ini saatnya. Aku menarik napas panjang. Lalu keluar lagi. Menuju ruang tamu. Saat itu, semua orang masih duduk, mengobrol, tertawa. Aku berdiri di pinggir. Beberapa detik, semua terasa lambat. Lalu, aku melangkah maju. Bu. Suaraku pelan. Ruangan sedikit hening. Ibu mertua menoleh. Ada apa? Aku menatap beliau. Untuk pertama kalinya, tanpa menunduk. Boleh saya bicara sebentar? Semua orang mulai memperhatikan. Beliau terlihat sedikit heran. Tentang apa? Aku menelan ludah. Tentang saya? Bu. Ruangan benar-benar hening sekarang. Raffi menoleh ke arahku. Wajahnya bingung. Aku tidak melihat siapapun lagi. Hanya fokus. Aku membuka buku itu. Tanganku sedikit gemetar. Tapi suaraku tetap keluar. Saya cuma ingin menjelaskan, supaya tidak ada salah paham. Aku mulai membaca. Hari pertama setelah saya menikah, saya diminta untuk menyapu, mencuci, dan memasak, tanpa jeda. Beberapa orang mulai saling melihat. Aku lanjut. Hari kedua, semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Suaraku tenang. Tidak tinggi. Tidak emosional. Tapi setiap kata, jelas, aku tidak melebih-lebihkan. Tidak menambah drama. Hanya menceritakan apa yang terjadi. Satu persatu. Ucapan,
perlakuan, kejadian, semua. Ruangan itu semakin sunyi. Tidak ada yang tertawa lagi. Tidak ada yang memotong. Semua mendengar. Aku bisa merasakan perubahan suasana. Dari yang awalnya santai, menjadi tegang. Aku lanjut membaca. Sampai pada bagian, saat aku sakit. Saya hampir jatuh di dapur, tapi saya tetap diminta untuk berdiri dan melanjutkan pekerjaan. Suaraku sempat berhenti. Tapi aku lanjut. Karena ini harus selesai. Beberapa orang mulai terlihat tidak nyaman. Ada yang menunduk. Ada yang saling berpandangan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertua tidak langsung berbicara. Beliau diam. Benar-benar diam. Aku menutup buku itu perlahan. Lalu berkata, "Saya tidak bermaksud menyalahkan." Suaraku tetap tenang. Saya hanya ingin semuanya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini. Tidak ada yang langsung menjawab. Tidak ada yang langsung membela. Dan di saat itu, aku tahu. Untuk pertama kalinya, kebenaran sudah keluar. Tanpa teriakan. Tanpa marah. Tapi cukup kuat untuk membuat semua orang tidak bisa lagi mengabaikannya. Aku berdiri di sana. Tidak lagi gemetar. Tidak lagi takut. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak hanya diam. Aku berdiri. Dan sekarang, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Semua terdiam. Setelah aku menutup buku itu, ruangan benar-benar sunyi. Sunyi yang berbeda. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tapi sunyi karena semua orang sedang mencerna. Aku masih berdiri di sana. Tanganku masih memegang buku itu. Jantungku masih berdetak cepat. Tapi anehnya, aku tidak lagi takut. Yang ada hanya lega. Lega karena akhirnya, aku tidak menyimpan semuanya sendirian lagi. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang bicara. Lalu, salah satu tante berdehem pelan. Seperti ingin berkata sesuatu, tapi ragu. Seorang om di sudut ruangan menatap ibu mertua, lalu kembali menunduk. Semua orang seolah menunggu. Menunggu reaksi. Aku menoleh perlahan ke arah ibu mertua. Beliau masih duduk di tempatnya. Wajahnya tidak seperti biasanya, tidak tegas, tidak dingin, tapi kaku. Seperti seseorang yang baru saja tidak siap menghadapi sesuatu. Beliau membuka mulut, seolah ingin bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan itu baru pertama kali aku lihat. Selama ini, beliau selalu punya jawaban, selalu punya kata, selalu punya kontrol. Tapi sekarang, tidak. Raffi akhirnya berdiri. Dia menatapku, lalu menatap ibunya. Wajahnya pink, seperti baru melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah dia lihat. Alia? Suaranya pelan. Aku menatapnya. Tidak marah, tidak menangis, hanya tenang. Dia menoleh ke arah ibunya. Bu, ini benar. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Ibu mertua tidak langsung menjawab. Beliau hanya berkata pelan, "Ibu cuma mendidik." Kalimat itu menggantung, tidak sekuat biasanya. Salah satu tante akhirnya bicara, "Tapi kalau sampai sakit begitu, ya jangan juga." Yang lain mulai ikut bersuara. "Iya, kasihan juga kalau semua dikerjain sendiri. Baru nikah juga." Suara-suara itu pelan, tapi cukup untuk mengubah suasana. Aku berdiri diam, tidak menambahkan apa-apa, tidak membela diri lagi, karena aku tahu aku sudah cukup bicara. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu mertua menunduk sedikit.
Tidak lama, tapi cukup jelas. Dan di momen itu, aku tahu, beliau mulai sadar. Bukan karena aku melawan, tapi karena semua orang sekarang melihat. Raffi kembali menatapku. Kali ini, tatapannya berbeda. Bukan bingung lagi, tapi menyesal. Dan jujur, itu menyakitkan. Bukan karena aku ingin dia merasa bersalah, tapi karena itu berarti selama ini dia memang tidak melihat. Alia. Dia melangkah mendekat. Aku nggak tahu kalau selama ini seperti itu. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang sudah lelah berharap. Iya, Mas. Hanya itu. Ruangan masih terasa berat. Tidak ada yang kembali tertawa. Tidak ada yang kembali santai. Semua orang diam. Dan di tengah keheningan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Kebenaran tidak butuh suara keras. Tidak butuh emosi berlebihan. Cukup disampaikan dengan jujur dan tepat. Maka, dia akan berbicara sendiri. Aku menggenggam buku itu sedikit lebih erat. Buku yang awalnya hanya tempat curhat, sekarang menjadi bukti. Bukti bahwa aku tidak berlebihan. Tidak mengada-ada. Bukti bahwa aku selama ini benar-benar berjuang. Aku menarik napas pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa dilihat. Bukan sebagai orang yang bekerja. Bukan sebagai menantu yang harus diam. Tapi sebagai manusia. Dan mungkin, di titik itu, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya di diriku, tapi juga di rumah ini. Karena setelah kebenaran terbuka, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti sebelumnya. Penyesalan itu datang. Setelah suasana di ruang tamu itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Obrolan yang tadi hangat, tidak kembali seperti semula. Tawa yang tadi terdengar, menghilang. Satu persatu, orang mulai mencari alasan untuk diam. Ada yang sibuk dengan ponsel. Ada yang pura-pura mengambil minum. Ada yang hanya menunduk, tanpa bicara. Dan di tengah semua itu, aku berdiri. Tenang. Bukan karena semuanya sudah selesai. Tapi karena, aku tahu, ini baru mulai. Raffi masih berdiri di dekatku. Seperti belum tahu harus bersikap bagaimana. Alia, maaf. Suaranya pelan. Aku menoleh. Melihat wajahnya. Wajah yang dulu membuatku merasa aman. Sekarang, terlihat asing. Aku benar-benar nggak tahu. Kalimat itu lagi. Aku tidak marah. Tidak. Tapi di dalam hatiku, ada satu hal yang jelas. Bukan kamu nggak tahu. Kamu nggak mau lihat. Tapi aku tidak mengatakannya. Aku hanya menjawab pelan. Iya, Mas. Di sisi lain, ibu mertua masih duduk. Tidak bicara. Wajahnya berubah. Tidak lagi tegas seperti biasanya. Ada sesuatu di sana yang belum pernah kulihat. Bingung. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, sedikit kehilangan kendali. Beberapa saat kemudian, semua orang mulai pulang. Tanpa banyak kata. Tanpa banyak basa-basi. Hanya salam seadanya. Dan suasana yang tertinggal. Bukan lagi hangat. Tapi berat. Rumah kembali sepi. Hanya aku, Raffi, dan ibu mertua. 3 orang, dengan pikiran masing-masing. Aku berdiri di dapur. Seperti biasa. Tapi kali ini, tidak ada yang menyuruh. Tidak ada suara. Alia, ini, Alia, itu, ini. Aku bahkan sempat bingung. Harus melakukan apa? Beberapa menit berlalu, aku tetap berdiri. Lalu perlahan, ibu mertua masuk ke dapur. Langkahnya tidak secepat biasanya. Beliau berdiri di dekat pintu. Melihatku. Aku menoleh.
Untuk beberapa detik, kami saling diam. Tidak ada yang bicara. Dan itu lebih berat dari semua perintah yang pernah kudengar. Akhirnya, beliau berkata pelan, "Kamu sudah makan?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa asing. Selama ini, tidak pernah ada. Aku menjawab pelan, "Sudah, Bu." Padahal, belum. Beliau mengangguk kecil. Tidak melanjutkan. Tidak menyuruh. Tidak mengkritik. Hanya diam. Dan di momen itu, aku melihat sesuatu. Bukan perubahan besar. Bukan permintaan maaf. Tapi, celah. Celah kecil dari seseorang yang mulai sadar. Malamnya, aku duduk di kamar. Seperti biasa. Tapi suasananya tidak sama. Raffi duduk di sampingku. Tanpa ponsel. Itu saja sudah berbeda. "Alia." Aku menoleh. "Kamu selama ini kenapa nggak bilang?" Aku tersenyum kecil. "Udah pernah, Mas?" Dia terdiam. Dan di situ, aku tahu. Dia ingat. Tapi dia memilih tidak menanggapi. Aku salah. Kalimat itu keluar pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar sadar. Tapi anehnya, aku tidak merasa senang. Tidak merasa lega. Karena ada satu hal yang tidak bisa diulang. Waktu. Semua yang sudah terjadi, tidak bisa dihapus hanya dengan kata, "Maaf." Aku menatapnya. "Aku cuma butuh kamu waktu itu, Mas." Suaraku tenang. "Tapi kamu nggak ada." Dia menunduk. Tidak menjawab. Dan disitulah, penyesalan itu benar-benar terasa. Bukan hanya di dia, tapi di seluruh rumah ini. Karena kadang, orang baru sadar, bukan saat kita mulai lelah, tapi saat kita berhenti berharap. Malam itu, aku berbaring. Tidak menangis. Tidak marah. Hanya tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu. Aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah bicara. Dan sekarang, apapun yang terjadi, bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang memilih. Dan mungkin, itulah yang paling membuat mereka menyesal. Bukan karena aku melawan, tapi karena aku akhirnya tidak lagi bergantung pada mereka. Dan itu tidak bisa mereka kendalikan lagi. Akhir yang mengubah semua. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Tidak ada suara keras. Tidak ada perintah. Tidak ada nada dingin yang biasanya langsung menyambut hariku. Aku bangun seperti biasa. Pelan. Duduk di tepi tempat tidur. Tapi kali ini, aku tidak langsung berdiri. Aku diam. Menatap lantai. Bukan karena lelah. Tapi karena aku tahu. Hari ini, aku akan membuat keputusan. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku tidak merasa tertekan saat bangun pagi. Bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena aku sudah berubah. Aku berdiri, meraih tas kecilku. Pelan, aku mulai memasukkan beberapa barang, baju, buku itu, dan beberapa hal yang memang milikku. Tidak banyak, karena ternyata yang benar-benar kubutuhkan tidak pernah ada di rumah ini. Saat aku membuka pintu kamar, Raffi sudah berdiri di luar. Seperti menunggu. "Alia." Suaranya pelan. Dia melihat tas di tanganku. "Kamu mau kemana?" Aku menatapnya. Tidak marah. Tidak menangis. Hanya tenang. "Aku mau pulang, Mas." Dia langsung terlihat panik. "Pulang? Maksudnya gimana? Ini kan rumah kamu juga." Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak lagi penuh harapan. Harusnya iya. Tapi aku nggak pernah ngerasa punya tempat di sini.
Dia mendekat. Alia, aku bisa berubah? Kalimat itu datang terlambat. Aku menggeleng pelan. Aku nggak butuh kamu berubah sekarang, Mas. Suaraku tetap lembut. Aku butuh kamu ada waktu itu. Dia terdiam. Dan aku tahu. Dia mengerti. Aku melangkah keluar. Ruang tamu terlihat sama. Tapi rasanya berbeda. Ibu mertua duduk di sana. Beliau melihatku. Melihat tas di tanganku. Kamu mau kemana? Aku berhenti. Menatap beliau. Untuk pertama kalinya. Tanpa rasa takut. Aku mau pulang, Bu. Beliau terdiam. Beberapa detik. Lalu berkata, kamu marah. Aku menggeleng. Tidak, Bu. Aku cuma memilih diri saya sendiri. Kalimat itu jatuh pelan. Tapi terasa berat. Beliau tidak langsung menjawab. Hanya menatapku. Dan di matanya, aku melihat sesuatu. Penyesalan. Yang tidak diucapkan. Tapi jelas terasa. Alia. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Kalau ibu salah. Kalimat itu terhenti. Beliau tidak melanjutkan. Mungkin karena terlalu berat untuk diucapkan. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku menang. Tapi karena aku akhirnya mengerti. Bu. Aku datang ke rumah ini, bukan untuk jadi pembantu. Aku datang untuk jadi keluarga. Ini. Tidak ada yang menjawab. Aku melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa ringan. Bukan karena tidak ada beban. Tapi karena aku akhirnya melepaskannya. Di belakangku, tidak ada yang menahan. Tidak ada yang berteriak. Hanya diam. Dan mungkin, itu yang paling menyakitkan bagi mereka. Aku membuka pintu. Cahaya dari luar masuk. Hangat. Aku berhenti sebentar. Menarik napas. Lalu melangkah keluar. Dan di saat itu, aku tahu. Hidupku tidak berakhir di sini. Justru, ini awalnya. Awal dari aku yang tidak lagi diam. Awal dari aku yang tidak lagi kehilangan diri sendiri. Dan mungkin, suatu hari nanti, mereka akan benar-benar menyesal. Bukan karena aku pergi, tapi karena mereka kehilangan seseorang yang sebenarnya hanya ingin dihargai. Kadang, kita bertahan terlalu lama di tempat yang tidak menghargai kita. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita berharap semuanya akan berubah. Padahal, tidak semua tempat layak untuk kita perjuangkan. Kalau kamu ada di posisi itu, ingat satu hal. Kamu tidak salah karena lelah. Dan kamu tidak egois kalau akhirnya memilih dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang paling bertanggung jawab atas hidupmu adalah kamu sendiri. Kalau kamu sampai di bagian ini, aku cuma mau bilang, kamu kuat. Tapi jangan lupa, kamu juga berhak bahagia.